Bertemu kembali bersama Ibu pada mata pelajaran ekonomi kelas 12, mata pelajaran yang akan kita pelajari yaitu akuntansi. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Setelah bab 1 kita belajar tentang konsep dasar akuntansi. Pada bab yang kedua ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Ibu akan sampaikan KD-nya adalah 3.2 mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi dan KD 4.2 menyajikan persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan dulu tentang siklus akuntansi, yaitu sebuah siklus yang nanti akan kita pelajari dan kita kerjakan bersama-sama baik perusahaan jasa maupun akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi ini nanti akan dimulai dengan adanya transaksi. Transaksi adalah kegiatan atau peristiwa ekonomi yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian kita catat ke dalam buku harian yang disebut dengan jurnal. Dalam hal ini kalau perusahaan jasa kita menuliskannya ke jurnal umum. Lalu kita posting ke dalam buku besar atau ledger, kemudian menyusun neraca saldo dan membuat jurnal penyesuaian, lalu kita menyusun lagi neraca saldo disesuaikan. Langkah berikutnya adalah kita menyusun laporan keuangan, kemudian kita membuat jurnal penutup untuk akun-akun nominal. Setelah itu kita akan melakukan proses menutup buku besar dan terakhir adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Proses antara neraca saldo sampai neraca saldo disesuaikan bisa dikerjakan dalam satu kegiatan yaitu neraca lajur atau worksheet. Sedangkan antara neraca saldo setelah penutupan menuju ke transaksi berikutnya jika diperlukan, maka kita membuat jurnal pembalik. Ini adalah siklus akuntansi yang kelak kita akan pelajari bersama-sama dan mengerjakan bersama-sama mulai dari transaksi awal sampai dengan neraca saldo setelah penutupan sebelum sampai memulai lagi transaksi pada periode akuntansi berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu apa sih yang dimaksud dengan transaksi. Tadi sudah Ibu bahas bahwa transaksi adalah kejadian atau peristiwa ekonomi yang dapat dinilai dengan uang. Transaksi terbagi atas pertama, transaksi eksternal, yaitu transaksi yang berkaitan dengan pihak ketiga. Contoh dari transaksi eksternal adalah misalnya kita membeli peralatan secara kredit. Kemudian contoh yang lainnya membayar beban listrik dan air. Lalu menerima pelunasan piutang atau tagihan dan membayar hutang bank. Ini sebagian kecil dari transaksi-transaksi eksternal. Kemudian yang kedua adalah transaksi internal, adalah transaksi yang kegiatannya atau kejadiannya adanya di dalam perusahaan. Contohnya adalah penyusutan peralatan. Kemudian pemakaian harta lancar, misalnya pemakaian perlengkapan, serta apabila ada pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau pengambilan privat. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang ada di dalam perusahaan, baik internal maupun eksternal. Nah, transaksi-transaksi ini harus dibuktikan dulu dengan bukti pencatatan. Sekarang kita mengenal tentang bukti-bukti pencatatan. Sumber pencatatan akuntansi antara lain kwitansi adalah bukti pencatatan untuk pembayaran secara tunai. Kemudian nota kontan adalah bukti transaksi kita beli barang secara tunai. Lalu ada cek. Cek ini adalah surat perintah membayar dari orang yang punya uang kepada bank untuk menyerahkan kepada nama dan nominal yang tercantum pada lembaran cek. Ini adalah untuk pembayaran secara tunai. Kemudian ada faktur penjualan. Faktur penjualan ini adalah bukti pencatatan pada saat kita menjual barang yang dilakukan secara kredit. Sumber pencatatan akuntansi lainnya adalah faktur pembelian, yaitu bukti untuk pada saat kita membeli barang secara kredit.
Ada nota debit, juga ada nota kredit. Itu adalah bukti pencatatan apabila kita melakukan retur atau pengembalian barang karena barang yang kita beli atau kita jual dalam kondisi rusak. Dan yang terakhir adalah memo. Memo ini adalah bukti pencatatan untuk lingkungan internal perusahaan. Di sini misalnya adanya penyusutan peralatan aktiva, jadi antar bagian saja. Tapi ingat, memo ini harus bernilai nominal, bukan memo catatan. Misalnya ada pengumuman rapat, nah, itu tidak ada nilai nominalnya, jadi bukan merupakan sumber pencatatan akuntansi. Kemudian untuk slide berikutnya kita akan melihat konsep persamaan dasar akuntansi itu apa, yaitu rumusnya adalah harta sama dengan hutang ditambah modal, atau aset adalah liability ditambah dengan equity. Nah, kita nanti akan membahas bagaimanakah sebuah transaksi akan mempengaruhi perubahan harta, hutang, dan modal ini. Oleh karena itu, kita harus mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan harta, hutang, dan modal. Nah, baiklah, sekarang kita akan melihat pengelompokan akun. Akun itu apa? Akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban dalam sebuah perusahaan. Pengelompokan akun ini ada dua golongan. Disebut dengan golongan akun real, yang ini, dan golongan akun nominal. Akun real adalah akun yang nantinya akan kita tayangkan atau kita tampilkan dalam laporan neraca, yang terdiri atas akun harta, akun hutang, dan akun modal. Kemudian, akun nominal, golongan akun nominal adalah akun-akun yang nantinya akan kita sampaikan pada laporan laba rugi dan laporan perubahan modal, terdiri atas pendapatan dan akun beban. Ya, ini adalah pengelompokan akun. Kita lanjut, kita akan mengenal akun real. Akun real kita mulai dengan mengenal yang disebut dengan akun harta. Harta atau aset itu adalah sumber ekonomis yang juga meliputi biaya-biaya yang terjadi akibat transaksi sebelumnya dan mempunyai manfaat pada masa yang akan datang. Nah, harta ini merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nah, pengelompokan harta itu ada harta lancar, ada investasi jangka panjang, ada harta tetap, ada harta tidak berwujud, dan harta lain-lain. Di sini yang akan Ibu tampilkan hanya harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Sekarang kita perhatikan harta tetap atau current asset. Harta ini, harta lancar adalah harta yang penggunaannya biasanya kurang dari 1 tahun. Jadi pemakaiannya lancar atau liquid. Ini contohnya adalah kas. Kas itu adalah uang tunai, baik kas yang ada di perusahaan maupun kas yang ada di bank. Yang kedua adalah piutang. Piutang usaha, piutang wesel, dan sebagainya. Ini adalah uang kita yang ada di pihak lain. Ya, tagihan. Lalu surat-surat berharga seperti obligasi yang kita miliki sebagai harta kita, bukan yang kita jual. Lalu perlengkapan. Perlengkapan itu adalah harta yang kita gunakan untuk kegiatan usaha perusahaan kita yang diperkirakan habis dipakai kurang dari 1 tahun. Kemudian ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini adalah biaya-biaya yang kita keluarkan yang digunakan untuk waktu yang cukup lama, pembayarannya tetapi dilakukan di awal. Misalnya, kita mau sewa ruangan untuk usaha kita 6 bulan ke depan, tapi kita bayarnya sekarang. Nah, itu namanya sewa dibayar di muka. Jadi uangnya sudah dikeluarkan, tetapi pemanfaatannya belum kita rasakan. Ini sebagian dari harta lancar. Berikutnya adalah harta tetap. Harta tetap ini adalah harta yang
masa ekonomisnya lebih dari 1 tahun dan bisa berulang kali digunakan. Contohnya peralatan, gedung, tanah, ya, komputer, mesin dan sebagainya. Semua harta tetap ini nanti akan diikuti dengan akumulasi penyusutan. Jadi ada pembebanan atas penggunaan harta tetap karena nilai ekonomisnya semakin lama semakin berkurang. Semua diikuti dengan akumulasi penyusutan kecuali tanah. Tanah tidak ada penyusutan karena diperkirakan nilai tanah semakin lama semakin meninggi. Berikutnya adalah harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud itu harta yang tidak kelihatan wujudnya tetapi bernilai ekonomis, ada nilai uangnya. Misalnya goodwill, hak paten, hak cipta. Karena proses untuk mendapatkannya kita juga mengeluarkan uang. Nah, ini adalah harta. Ya, nanti kalian bisa menggali lebih dalam lagi melalui latihan-latihan soal. Maka kamu harus banyak sekali mendapatkan istilah-istilah akun yang harus kalian temukan ketika kalian membuat proses analisis ke dalam persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya kita akan bicara tentang hutang. Hutang atau liability. Hutang ini atau kewajiban ini adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat dari kegiatan usaha. Hutang ini terbagi atas 2 kelompok bergantung kepada jangka waktu kewajiban ini harus dilunasi. Pertama, hutang jangka pendek berarti kewajiban ini harus selesai sebelum 1 tahun. Contoh, hutang usaha. Hutang usaha ini terjadi karena kita punya kewajiban membayar akibat kita membeli barang secara kredit. Ya. Kemudian ada hutang wesel atau wesel bayar. Ini artinya hutang piutang yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian wesel. Bedanya kalau hutang wesel ini bisa dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Kemudian ada hutang gaji. Jadi kita punya kewajiban membayar gaji kepada karyawan kita, tetapi kita belum mengeluarkan dananya secara real sementara batas waktunya sudah selesai. Maka kita punya kewajiban untuk membayar gaji padahal kita harus memberikan laporan bahwa kita sudah bayar gaji tersebut. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Ini contohnya kita mendapatkan uang, realnya kita terima uang atas perjanjian dari pekerjaan yang belum selesai kita kerjakan. Jadi pada batas waktu jangka waktu akuntansi, uangnya sudah kita terima, tetapi pekerjaannya belum selesai kita kerjakan. Nah, itu masuk ke akun pendapatan diterima di muka, masuk kelompok hutang jangka pendek. Kemudian ada hutang yang kewajibannya harus dilunasi lebih dari 1 tahun, namanya hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang contohnya hutang obligasi, hutang hipotek, hutang bank, ada kredit investasi kecil, yang semuanya membutuhkan jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun. Baik, harta dan hutang sudah kita bahas. Sekarang berikutnya adalah modal. Modal atau ekuitas ini adalah selisih antara aset dengan liabilities sebagai bagian dari hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan. Dan hutang ini, modal ini bergantung kepada jenis badan usahanya. Kalau dia jenisnya perusahaan perseorangan, maka biasanya disebutkanlah nama pemilik perusahaannya. Misalnya perusahaannya pemiliknya namanya Pak Bayu, maka modalnya disebut modal Pak Bayu. Kalau dia berupa perseroan terbatas, maka modalnya disebutnya modal saham. Kalau jenis badan usahanya koperasi, maka ada simpanan pokok dan simpanan wajib ya di dalam kelompok modal. Oke. Berikutnya pada slide berikut kita akan membahas tentang akun nominal. Ya, akun nominal tadi sudah Ibu sampaikan adalah akun yang nantinya akan muncul pada saat kita menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan modal.
Akun nominal ini terbagi atas dua, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan ini adalah uang yang diperoleh setelah menjalankan kegiatan usaha. Nah, pendapatan ini ada dua macam, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Yang dimaksud dengan pendapatan usaha adalah uang yang kita peroleh itu benar-benar dari usaha pokok kita. Jadi misalnya kalau kita mendirikan usaha salon, maka ketika kita kegiatan usahanya adalah potong rambut atau creambath, facial dan sebagainya, uang yang kita peroleh atas kegiatan itu adalah pendapatan usaha. Nah, pendapatan di luar usaha itu misalnya ada pelanggan yang membeli shampoo yang memang ada di dalam perusahaan, dalam salon kita, dia beli, uang yang kita terima itu adalah pendapatan di luar usaha, karena usaha kita bukan yang utama menjual shampoo. Atau contoh lain, kita punya dana di bank, lalu ada kita mendapatkan atau memperoleh bunga atas tabungan kita di bank. Nah, bunga itu adalah pendapatan di luar usaha. Berikutnya, akun nominal yang kedua adalah beban. Beban ini adalah pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Jadi semakin besar usaha kita, semakin banyak pendapatan kita, biasanya beban yang kita keluarkan juga semakin besar. Nah, beban juga terbagi atas dua, ada beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha berarti beban yang memang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan akibat dari usaha yang kita lakukan, usaha utama. Ya, misalnya bayar listrik, bayar telepon, penyusutan dan sebagainya, itu beban usaha. Tapi kalau beban di luar usaha, misalnya kita mengalami kerugian atas kebakaran atau kecurian, atau kita bayar bunga bank, itu adalah beban di luar usaha. Ya, itu adalah akun-akun nominal. Nah, akun-akun yang sedemikian banyaknya, biasanya perusahaan akan memberikan kode akun, memberikan kode terhadap setiap akun yang muncul. Nah, kode-kode akun ini sebagai pengetahuan tambahan kalian, ada beberapa macam kode akun. Biasanya nanti dalam soal sudah dituliskan kode akunnya. Dan biasanya nanti kalau kalian memperdalam akuntansi dengan computerized, maka kamu tinggal menuliskan kode akun, maka nama akunnya akan muncul. Ibu akan tampilkan di sini macam-macam kode akun itu ada 4. Ada numeral, jadi berupa angka-angka, ada kode desimal, ada kode mnemonik, dan ada kode kombinasi huruf dan angka. Nah, keempat kode ini biasanya yang muncul dalam setiap pembahasan soal adalah kode numeral ya. Jadi nanti kalian memperdalamnya, silakan membaca sendiri dari referensi-referensi baik dari buku cetak maupun dari internet. Oke. Nah, ini adalah pembahasan kita untuk hari ini. Pengenalan dulu tentang transaksi, akun-akun, kemudian konsep persamaan akuntansi. Kalian perdalam dulu sebelum kita nanti pada pertemuan berikutnya mulai dengan analisis transaksi terhadap persamaan akuntansi. Baik, seperti biasa saya akan akhiri pertemuan kita pada hari dengan quotes yang saya ambil dari buku Mutiara Hati Sang Guru yang ditulis oleh Bapak Zulkifli Anas. Hari esok memang masih ada, dan gunung pun memang tidak akan pernah lari ketika dikejar. Namun, menunda sesuatu yang seharusnya dapat dilakukan saat ini, berarti kita tengah berusaha memaksa waktu melawan kodratnya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku.